Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita ngedatengin 5 sepatu ASICS yang paling populer. Karena katanya tahun 2024 ini jadi tahunnya ASICS. Meskipun gue nggak setuju ya sama yang namanya tahun-tahunan kayak gitu. Menurut gue sih sepatu apa aja, kalau kalian suka ya tinggal beli gitu. Tapi mungkin buat kalian yang ngikutin perkembangan dan ngira kalau memang ASICS ini lagi nge-boom banget di tahun 2024, kali ini gue mau ngasih 5 rekomendasi ke kalian, kali aja ada yang cocok nih. Stay tune guys. Yang pertama ada sepatu ASICS Skyhand, dijual dengan harga Rp1.499.000. Seri ini lagi digodok banget sama ASICS karena menurut gua ngelihat perkembangan era tahun 2024 ini dimana sepatu Adidas Samba itu lagi naik-naiknya. Sepatu dengan model yang simple seperti ini, build-nya minimalis, gak aneh-aneh, dengan kesan yang klasik kayak gini emang lagi naik daun banget. Dan ASICS ngeluarin pesaing Samba yang menurut gue punya price point paling terjangkau dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Sekali lagi dengan harga Rp1.399.000 dan kalian akan ngedapetin build yang mostly terdiri dari penggunaan material synthetic leather di sepatu ini. Ini jadi bagian yang menurut gue berasa kurang premium aja untuk perilisan colorway yang gue pegang ini. Tapi kalau kalian suka dengan build sepatu ASICS Skyhand ini yang materialnya itu lebih premium, ada juga versi yang full tercover dengan penggunaan material suede dengan harga yang lebih di atas juga. Kalau nggak salah tuh harganya sekitar Rp1.799.000, tapi kalian bakal ngedapetin material yang lebih oke dari sepatu ini. Selanjutnya ada sepatu ASICS Gel NYC, dimana ini jadi salah satu seri lifestyle dibandingkan dengan beberapa seri yang akan gue sebutin setelah ini guys. Harganya Rp1.999.000 dan emang bisa dibilang ada peningkatan lah dari sepatu ASICS Skyhand yang tadi gue sebutin. Tapi kalian bisa lihat sendiri secara eksekusi desain, secara implementasinya, ini bisa dibilang jadi seri yang panelingnya itu paling banyak. Ada implementasi material yang menggunakan build mesh, ada yang menggunakan synthetic material, ada yang pakai suede, kelihatan lebih kompleks aja secara desainnya. Dan ini bisa dibilang jadi salah satu seri ASICS yang menurut gue cukup underrated karena nggak terlalu banyak orang yang pakai, tapi secara looks-nya menurut gue sepatu ini sih keren banget. Selain itu secara kenyamanan ini tuh juga diperhatikan dengan adanya implementasi gel cushioning system di bagian heel sama di area depan sepatunya yang menurut gue ini juga dapat memberikan kenyamanan sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Feel-nya tuh sebenarnya nggak yang gimana-gimana banget, netral aja waktu dipakai, mengutamakan dari sisi kestabilan, dan gue bisa bilang ini jadi salah satu sepatu yang sempet gue pakai dan gue demen banget secara eksekusinya guys. Secara fitnya juga bisa dibilang cukup one-to-one, enak banget. Dan gue rasa sih ini jadi salah satu sepatu ASICS yang kelihatan beda, apalagi kalau dibandingkan dengan beberapa seri yang akan gue sebutin setelah ini guys. Selanjutnya ada sepatu ASICS GT2160, dimana menurut gue ini jadi salah satu seri yang bisa dibilang paling nggak gue favoritin sih, paling ada di ranking paling bawah. Meskipun secara kenyamanannya sepatu ini tuh cukup bersaing dan juga ini jadi seri yang lagi di-push banget sama ASICS karena banyak banget collab-collab yang rilis tahun 2024 menggunakan artikel GT2160 ini guys. Cuma buat gue sendiri rasanya ini tuh secara fittingnya nggak terlalu cocok di gue guys. Karena kalian bisa lihat untuk area forefoot sepatu ini itu build-nya berasa kayak gede banget, jadi kayak bener-bener apa nih, kalian bisa lihat bubbly di area depan, terus secara bagian sampingnya juga kelihatan cukup wide, dan menurut gue ini bakal cocok buat kebanyakan orang Indonesia yang punya kaki lebar atau yang di punuk kakinya itu lumayan tinggi. Buat gue sendiri yang punya kaki narrow, gue ngerasa sepatu-sepatu ASICS yang lain itu berasa sedikit lebih akomodatif dibandingkan dengan seri GT2160 ini guys. Terlepas dari itu, sepatu ini dijual dengan harga Rp1.899.000 dan udah dilengkapi dengan gel cushioning system juga. Nomor 4, di sini ada sepatu ASICS Gel 1130. Meskipun ini jadi sepatu yang harganya itu Rp1.599.000, yaitu di bawah seri Gel NYC, terus di bawah sama GT2160, menurut gue secara cushioning sepatu ini tuh nggak kalah loh. Entah kenapa gue ngerasa sepatu ini berasa nyaman-nyaman aja, dan ini bahkan jadi salah satu seri yang gue ngerasa enjoy banget waktu pakainya.
Build-nya bisa dibilang paling minimalis, apalagi kalau dibandingkan sama dua seri yang tadi gue sebutin. Ini mostly menggunakan material mesh yang bener-bener terbuka banget, jadi secara breathability-nya akan sangat diperhatikan, dan secara bobotnya ini bisa dibilang jadi seri mesh runner-nya ASICS yang sangat diperhatikan secara bobotnya. Jadi berasa cukup ringan, nggak aneh-aneh, minimalis, tapi secara cushioning dan juga fit yang ditawarkan oleh sepatu ini menurut gue sih bener-bener nggak kalah. Dan kalau ngelihat sepatu ini dijual dengan harga 1.599.000, gue ngerasa sih ini bakal jadi salah satu pilihan yang worth it dan nyaman juga untuk dipakai sebagai sepatu daily. And last but not least, ada sepatu ASICS Gel Kayano 14, dimana ini jadi seri yang bisa dibilang bikin ASICS tuh booming ya akhir-akhir ini. Seri ini sih, dengan colorway ini yang emang temanya itu Y2K banget, monokromatik. Secara kenyamanan juga menurut gue asik banget. Terutama gue tuh pakai buat beater seri yang ASICS Gel Legacy 30 ini. Jadi secara cushioningnya ini sama kayak yang seri Kayano 14 ini guys. Gak ada perbedaan, beda di area uppernya aja. Tapi gue ngerasa secara cushioning, sepatu ini tuh berasa kayak bener-bener balance gitu antara sensasi softnya, bouncy-nya, dan kepadatannya sih. Terutama ini yang jadi highlight banget di sepatu ini dan lumayan ngebedain sama beberapa kompetitornya. Kalau gue inget seri Vomero 5 dari Nike, itu sepatunya keseluruhan berasa ringan aja secara cushioning, secara material uppernya, dan lain sebagainya. Entah kenapa di ASICS gue ngerasa ada sedikit density lah atau kepadatan dari foam yang ditawarkan, dan ini yang bikin nyaman waktu dipakai. Selain itu build sepatunya juga kokoh ya, ada ini torsional di bagian tengah, terus di bagian belakang juga ada ininya, ada implementasi heel-nya, dan secara waktu dipakai ini menurut gue jadi salah satu yang nyaman banget. Harganya 2.199.000, tapi buat gue sendiri kalau ngomong dari sisi kenyamanan dan looks yang ditawarkan, buat gue sih ini jadi salah satu yang worth it banget guys. And that's about it guys, 5 sepatu ASICS yang menurut gue jadi core di tahun 2024. Semoga video ini bisa membantu kalian ya dalam menemukan kalau kalian tertarik sama sepatu ASICS, pengen ngikutin tren ini di tahun 2024, semoga kalian bisa nemuin jawabannya. Dan gue pengen recap dikit, kalau misalnya kalian suka dengan sepatu yang build-nya itu minimalis, kalian suka dengan sepatu-sepatu Alan Ribbon, kalian pengen sepatu yang bisa bersaing sama Adidas Samba, mungkin kalian bisa cek aja sepatu ini guys, ASICS Skyhand. Menurut gue jadi salah satu opsi yang looks-nya emang beda banget. Dan juga kalau misalnya kalian punya tipikal kaki yang lebar, gue saranin kalian bisa pakai sepatu ASICS GT 2160 ini. Balik lagi, kalau buat gue sendiri ini jadi seri yang paling least favorite lah, paling gak gue favoritin. Tapi ya baik lagi ya ke masalah selera. Kalau kalian seneng dengan siluetnya, kalian seneng dengan modelnya dan lain sebagainya. By the way, ini sekali lagi gue bilang lagi banyak banget dibikin collab sama ASICS dan banyak colorway yang terbilang cukup unik juga. Kalau kalian senang dengan konsep pemilihan material yang beragam, yang emang panelingnya banyak, yang kayak ada implementasi suede, kadang-kadang ada yang pakai leather, ya kalian bisa cek aja sepatu ASICS Gel NYC, dan ini bakal jadi salah satu seri yang emang dikhususkan untuk casual dibandingkan dengan beberapa mesh runner yang ada di sini. Selain itu, kalau misalnya kalian pengen yang paling terjangkau, kalian bisa cek aja seri ini guys, dimana ini jadi sepatu mesh runnernya ASICS yang emang harganya paling terjangkau, tapi menurut gue secara kenyamanan ini bener-bener bersaing banget. Dan bahkan ya kalau buat gue sendiri, entah kenapa gue lebih prefer kenyamanan yang ditawarkan oleh sepatu Gel 1130 ini dibandingkan dengan seri GT 2160. Meskipun tadi kru naksir sneaker ada yang bilang lebih enak Gel 2160 bang, tapi ya buat gue entah kenapa gue prefer ini sih. Build-nya minimalis, build-nya ringan, dan kalau misalnya kalian emang pengen over the top atau pengen yang gokil, kalian bisa cek ASICS Gel Kayano 14, terutama yang colorway ini, karena ini jadi colorway yang menurut gue juga gokil banget. Tapi terlepas dari itu, kalau gue sendiri, gue emang ngerasa seri Kayano ini merupakan seri yang dapat memberikan kenyamanan waktu gue pakai. Gue demen banget sama cushioningnya yang tadi udah gue jelasin. Dan untuk harga yang ditawarkan, sepatu ini sih kalau buat gue bukan masalah hype-nya, tapi masalah kenyamanan yang emang gue suka aja makainya gitu guys. Terlepas emang harganya paling tinggi di antara semua sepatu yang
tadi gue sebutin juga. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten yang gue bikin atau kalian pengen gue ngebahas core sepatu dari brand lain, kalian bisa tulis aja komen di bagian bawah. Tapi pastikan kalian subscribe, nyalain tombol loncengnya, share juga ke teman-teman kalian. Atau kalau misalnya ada rekomendasi atau apapun yang mungkin bisa kalian infokan untuk mengimprove channel ini, kalian tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Thank you so much and see you next video guys. Peace.